Aqimi sholata lidzikri itu sholat thariqah. Nah, sholat hakikat itu apa? Sholat hakikat, orang kalau sudah benar-benar berhakikat di dalam sholat, jangankan berpikir untuk berbuat jahat, jangankan melakukan kejahatan, berpikir tidak ada. Itu bisa dicek dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu 29, surat ke-29 ayatnya 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, sudah, itu sudah berjiwa Muhammad. Orang yang benar-benar berjiwa Muhammad tidak ada sedikit pun niatan jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kita hormati bersama Yai Mim, teman-teman sekalian di kelas MPIP, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk ngaji bareng bersama beliau. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat hakikat. Jadi apa itu sholat hakikat? Lebih dalam nanti kita akan belajar bersama Yai Mim. Untuk itu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Yai Mim. Terima kasih Ustadz Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya terima kasih, sebenarnya kuliah sudah diakhiri ya. Kuliah sudah diakhiri dengan tema manajemen humas perspektif Ummul Quran. Ya, beberapa kali pertemuan. Ini bonus karena sebenarnya kaji sholat hakikat ini menjadi kelanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan saya membahas sholat syariah, sholat thariqah, sholat hakikat belum. Ketika sholat thariqah itu di awal Ramadan selesai, masuk Ramadan. Lalu bicara Ramadan, bicara puasa sampai Idul Fitri. Nah ini tadi sudah sepakat sama admin YouTube, asisten saya, kita segera bicara sholat hakikat ya nanti setelah kuliah. Ini sekalian mumpung ada teman-teman, ini notabene ini ada Ustadz Nurul Mubin yang udah luar biasa ini YouTuber luar biasa. Ada Ustadz Arif yang sudah banyak santrinya, jadi ada Rinanda, mahasiswi yang luar biasa ya saya kira. Rinanda ini wah luar biasa, S1 tapi sekaligus S2. Saya harapkan bisa S3 ini. Nanti akan menjadi sejarah baru. Juga Hula ya. Jadi Hula sekarang sedang skripsi. Dan juga gitu. Ya, sedang skripsi, habis skripsi langsung tesis ya. Nah, nanti semoga yang bimbing saya. Ya, kalau yang bimbing saya ini lebih cepat lagi. Karena semangat saya kalau bimbing skripsi, apalagi tesis dan disertasi semangat. Memang bagi saya itu karya yang monumental dan mudah, itu tidak ada yang sulit. Mudah itu karena nggak melakukan. Kalau saya bimbing saya paling lama 1 bulan, bahkan 2 minggu bisa selesai. Asal datanya sudah ada. Baik, saya akan masuk pada kajian sholat hakikat. Sholat syariah itu sudah kita sampaikan. Apa tak sholat syariah itu? Saya ulang sedikit. Sholat syariah itu ya sholat yang itu ya sholat rukun, menjadi terkait dengan gerakan, terkait dengan waktu, terkait dengan bilangan. Itu sholat syariah.
Itu dasarnya Al-Quran dalam surat Al-Isra, itu surat ke-17 ayat 78 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Lalu 79 minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu salat syariah terkait dengan waktu kan itu. Dulu kusyam ila ghasaqil lail itu. Jadi dimulai itu. Lalu prakteknya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada maghrib 3 rakaat, ada isya 4 rakaat, ada subuh 2, zuhur 4, asar 4. Itu syariah, tidak boleh dirubah. Syariah itu tidak boleh dirubah, itu benar. Tidak boleh dirubah dalam kondisi apapun kecuali perubahan yang sudah dirumuskan oleh Nabi, misalnya qashar dan jamak. Ya. Waktunya juga itu, subuh ya itu. Apa boleh qadha itu? Sebenarnya ada tuntunannya enggak? Kalau ada tuntunannya boleh gitu loh. Syariah itu harus apa ya? Bayi apa istilahnya apa mah? Bayi apa? Pokoknya tuh ini bayi data kalau bahasa kita. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Yang namanya ruko ya begitu, jangan dibalik. Yang namanya sujud ya begitu, jangan apa. Nah, ini namanya syariah. Benar adanya, ontologik bahasa kita, objektif ya, apa adanya. Yang namanya takbir ya Allahu Akbar. Yang namanya sujud ya begitu, yang namanya salam ya begitu. Tidak boleh assalamualaikum, enggak boleh. Tetap assalamualaikum. Nah, begitu kan? Itu syariah. Nah, ketepatannya seperti apa? Namanya dikaji dalam surat Thariqah. Ketepatannya seperti apa? Sudah masuk ke dalam. Jadi sudah ma'ani. Apa maksudnya? Kalau Thariqah itu maksudnya. Apa maksudnya Allahu Akbar takbiratul ihram? Apa maksudnya ruku? Apa maknanya ruku? Apa maknanya i'tidal? Apa makna sujud dan lain sebagainya. Ini Thariqah. Maka misalnya Thariqah itu membahas misalnya ada kaji kalau sholat maghrib itu kan menutup 7 pintu neraka. Sholat malam maksudnya. Maghrib 3, isya 4, 7 kan? Maka maghrib pertama itu menutup pintu namanya hawiyah, sakor dan ladho. Ya toh? Itu pada 3 rakaat maghrib. Rakaat isya agak malam lagi. Malam itu malam kan zulum. Zulum itu kan gelap gulita. Gelap gulita itu zalim. Zalim itu dosa. Identik dengan dosa, yaitu jahim, sa'ir, khotomah dan jahannam. 4 ya, 3, 7, 4. Masih ada nafilah namanya, wa minal laili tambahan, namanya tambahan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat malam itu sholat tutup, palang pintu lah bahasa, nafilah. Jadi ibaratnya misalnya neraka itu digambarkan kotak, ya toh, ditutup dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, tertutup kan? Pintunya kan 4, tutup. Ditambahi apa? Pelang atau lakban, namanya nafilah. Untuk apa? Untuk mencapai maqamah mahmudah. Lah maqamah mahmudah itu dibahas dalam ilmu thariqah. Nah, baru masuk subuh. Subuh thariqah, subuh itu 2 rakaat kan, syariah itu. Nah, maknanya apa? Rakaat pertama itu ampunan terhadap dosa malam, namanya maghfirah. Rakaat kedua itu terbukanya 8 pintu surga, disebut dengan rahmah. Oleh karena itulah maka rakaat kedua subuh ada kunut. Kunut itu apa? Nah, itu kan ini namanya thariqah. Apa 8 pintu surga itu? Yaitu zuhur 4, asar 4, Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qaror, Ma'wa 4 di dalam salat zuhur. Lalu masuk Naim, ya, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, terus Maqamun Amin, Jannatul Khulud asar. Ini 8 pintu surga. Surga itu jumlahnya 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Ya ibaratnya misalnya dulu kan belum ada kapling-kapling ya, sekarang udah mudah. Berarti orang membuat perumahan itu inspirasinya surgawi itu. Kaplingnya namanya Anbiya, Siddiqun, Syuhada, Solihun. Itu dalam surat
An-Nisa surat keempat ayat 69-70. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin kapling anbiya, wasiddiqin kapling siddiqin, wasuhada kapling suhada, sholihun kapling sholih, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu An-Nisa surat keempat ayat 69-70. Itu kapling surga. Pintunya 8. Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar, Ma'wa. Terus apa? Naim, Firdaus, kemudian Maqamun Amin dan Khulud. Maka sebelum masuk surga itu ada sholat penghormatan, sholat kebahagiaan, sholat fadol namanya sholat duha. Sholat duha itu kan untuk menyambut fadol. Fadol rezeki, kita nyebutnya rezeki duit akeh. Padahal ya sehat, ya gembira itu loh. Menyambut mau masuk surga, pintu surga nyelui kita itu loh. Terbuka semua, kepingin dilewati semuanya. Kenapa? Karena kita sudah maghfirah dan rahmah. Kenapa maghfirah dan rahmah? Ya, karena kita sudah ini nutup 7 itu tadi, ditambah dengan tahajud tadi. Maka 8 tuh membuka semuanya, kepingin dilewati. Itu kalau sampai nggak kita lewati, cemburu itu. Ini bisa dicek di dalam dalam bukunya Syekh Mahmud Al-Maghribi Al-Askandari, dalam judulnya Islam Munafi Asli Al-Mu'asir. Tapi buku itu nggak temukan saya di digital kok nggak ada. Saya membaca buku ini ketika saya di Mesir, di Alexandria, di perpustakaan Alexandria. Syekh Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Kenapa Al-Maghribi? Dia itu lahir di Maghrib. Orang tuanya berkebangsaan Rusia, ibunya orang Maghrib, Maroko. Tapi dia besar dan meninggal di Alexandria. Dia besar belajar di Alexandria. Dia seorang intelektual sekali karena punya 16 doktor dari berbagai bidang ilmu yang berbeda. Tafsir, hadis, bahasa, bahkan dia punya doktor pertanian tanah gambut, nuklir, fisika, kimia, punya semua. Musik, luar biasa dia. Baik. Di Alexandria, dulu saya membacanya di perpustakaan Alexandria. Bapak kalau pergi ke perpustakaan itu bisa menemukan berbagai buku. Itu kan perpustakaan tertua dan terbesar di dunia. Di Askandaria, Mesir, satu provinsi di Mesir. Perjalanan 2 jam dari Kairo. Nah, maka 8 pintu surat minta semua ditutup. Terus kaplingnya kan Anbiya. Kapling Anbiya itu digambarkan ada 7 rufuh, 7 istana. Terus Siddiqun 6 istana, Syuhada 5 istana, Sholihun 6 istana. Padahal kita ini hanya memerlukan 1 istana di dalam surga. Berarti siapapun masuk surga itu akan minimal mendapatkan 4 istana, yaitu Maqam Sholihun, Kapling Sholihun. Ya. Yang 3 untuk siapa? Ya untuk orang-orang teman-teman kita yang nggak bisa masuk surga tapi pernah berjumpa di masjid. Itu ada hadisnya itu. Gitu. Ada teman kita yang ke neraka, loh, padahal saya menyaksikan dia itu dulu ketemu aku di masjid. Nah itu. Ternyata itu anunya. Ya, udah aku PN, aku hanya perlu 1 kok. Nah, yang 3 untuk mereka. Dan 1 itu sudah, wah, 1 itu sudah luar biasa, sudah cukup. Di situ 1 kita dan plus bidadari. Cari inilah bidadari. Padahal ya masuk bidadari. Di sana itu alamnya arwah cinta aja. Gitu. Nek bidadari lek repot dadak adus barang ribet. Ya, pokoknya enak aja lah, kehidupan enak. Nah, itu dibahas dalam ilmu thariqah. Jadi sholat syariah itu paten, ya, tergantung dengan af'alun muftatahatun bitakbir, terus muhtatamatun bitaslim. Itu namanya syariah, rukun sholat. Nah, bagaimana kita bisa menangkap syariah itu maknanya dibahas dalam ilmu thariqah. Bagaimana kita menangkap masing-masing itu ada makna. Jangan hanya bayan, tapi bagaimana bayan itu benar-benar nurul mubin gitu loh. Mubin yang dari nur itu loh maksudnya. Apa? Ya ini thariqah itu maknanya ditangkap. Jadi tidak hanya
ilmu bayan tapi juga ilmu ma'ani. Agar apa? Agar aksiologis lah menjadi hakikat. Lah kesempatan ini kita akan bahas sholat hakikat. Berapa menit mah? Apa sholat hakikat? Sholat menemukan makna pada diri. Bagaimana kita ya caranya itu? Syariahnya diterapin, tidak boleh dikurangi. Ya, torekohnya, epistemologinya, ketepatannya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu torekoh, namanya ketepatan, metodenya. Nah, itu orang harus bisa menemukan makna itu baru bisa mempraktekkan. Maka adanya dirasa. Nah, sholat torekoh itu dalilnya, pedomannya, dalilnya, petunjuknya itu dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri itu sholat torekoh. Nah, sholat hakikat itu apa sholat hakikat? Orang kalau sudah benar-benar berhakikat di dalam sholat, jangankan berpikir untuk berbuat jahat, jangankan melakukan kejahatan, berpikir tidak ada. Itu bisa dicek dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu 29. Surat ke-29 ayatnya 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, sudah, itu sudah berjiwa Muhammad. Orang yang benar-benar berjiwa Muhammad tidak ada sedikit pun niatan jelek. Kanjeng Nabi ini ya sudah sebenarnya itu. Nah, itulah sholat yang benar-benar sudah menghakikat diri, menyata pada diri. Nah, aspek filsafat namanya aksiologik. Orang sudah menemukan sesuatu di situ, menemukan makna dan faedah. Ya, tentu itu sifatnya pribadi-pribadi. Bagaimana itu? Ya tentu syariatnya kudu ditepati dengan benar. Ketepatannya, torekohnya kudu tepat, ya baru hakikat muncul pada diri. Dan itu sifatnya subjektif, masing-masing kan? Masing-masing, kembali pada subjek masing-masing. Nah, maka orang yang, ada orang mengatakan, orang berhakikat itu meninggalkan syariat, nggak bisa, itu bagaimana? Berhakikat meninggalkan syariat itu nggak bisa. Orang yang sudah mencapai makom hakikat, bahkan makom ma'rifah itu nggak sholat. Justru dia malah sholat gitu loh. Maka kalau Anda hanya sholat, tidak menemukan hakikat, sholat Anda hanya syariat blokor, terjebak pada bilangan dan waktu, tidak menemukan makna, karena kebenaran dan ketepatan inilah yang melahirkan nilai faedah. Maka syariah itu kebenaran, torekoh itu ketepatan. Syariah benar dilakukan secara tepat, maka lahirlah pada hakikat. Apa itu? Tercegahnya diri dari bisikan, dari hal-hal yang sifatnya berniat jahat. Bagaimana itu? Ya Qur'anmu selalu terbaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Benar-benar kamu sudah zikir pada Allah, wujudnya akbar. Artinya apa? Menurut Syekh Maghribi ini, orang ini sudah berjiwa Muhammad. Keterpujian, selalu memuji, dan selalu memuji. Aspek apapun dia selalu menemukan keterpujian. Inilah makom ihsan namanya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Menemukan sesuatu, apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu, selalu timbul satu keyakinan bahwa ini ada. Nggak mungkin terjadi begini tanpa diizinkan oleh Allah. Namanya musyahadah. Lalu bagaimana kita mensikapi terhadap di luar diri kita itu? Dicatat oleh Allah, namanya muraqabah. Makamnya makom ihsan. Orang yang disebut muhsin. Surganya siddiqun. Ya toh? Luar biasa kan? Namanya sholat hakikat. Masih? Mati? Terus? Ya. Barangkali begitu ya. Nah, bagaimana sholat hakikat ini? Orang kalau sudah mencapai sholat hakikat ya, sholat hakikat itu sholat menemukan diri sebagai makna itu,
makna pada faedah pada diri itu yaitu aku isinya aku seneng tok ngono. Gak pernah aku apa ya? Dunia jahat ya alhamdulillah. Apa ya isine apa ya? Enak ta ketemu karo ngayu seneng wong gak ayu ketemu ayu nih, ketemu kelebihan nih ngono lho. Ketemu orang yang kurang cantik itu ya ono ae kelebihan. Ya Allah ya, ngono ta. Apalagi ketemu dengan orang tambah ya Allah lagi. Ngono tok isine ngene. Nah, lek isine kudu dilatih. Nah, itu bagaimana itu? Syariatnya diterpi ya, benar, enggak boleh dirubah-rubah. Torekohnya ditepati, ketepatan. Jadi kebenaran berjumpa dengan ketepatan, lahirlah namanya kebaikan. Aspek alhamdulillah saja itu. Nah, dari sini akan lahir namanya salat ma'rifah. Apa salat ma'rifah itu? Ya wong wis nyuwake ndak sadar diri bahwa ini rahmah, maka ma'rifah itu arafah itu gandengannya dengan rahmah, Jabal Rahmah kan. Tidak Musdalifah saja. Tapi sudah benar-benar arafah sehingga rahmah. Puncaknya adalah keyakinan totalitas kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15. Ayat terakhir ya, ayat 99. Ayatnya hanya 99. Ya saya itu alhamdulillah Ustaz, saya hafal Quran. Walaupun enggak lancar ya, tapi titik-titik. Gini Ustaz. Saya tadi bicara sama Ustaz Arif. Hindari sedemikian rupa maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi itu? Nah, saya mendapatkan penjelasan maksiatul qalbi yang aplikatif ya, yang applied ini dari buku itu tadi Islamun Nafi Islamun Asir itu. Al-Imam Asy-Syafi'i ya toh. Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Al-Quraisy ini ya, Asy-Syafi'i ini. Ini kan orang hebat ya. 7 tahun sudah hafal Quran bolak-balik. Beliau itu menghafal Quran tidak hanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi minal jinnati wanas terus ayat berikutnya ayat terakhir sampai bismillah. Itu tidak mudah Ustaz. Hanya Imam Syafi'i saja dalam dalam sejarah umur 7 tahun. Nah, umur 7 tahun kan saatnya sekolah. Nah, yang kondang di situ itu ada Imam Malik, guru yang paling mumpuni Imam Malik. Kan belum saatnya 7 tahun masuk ngaji dengan guru besar Imam Malik. Sementara muridnya itu para masyayikh, orang-orang imam-imam besar. Imam Syafi'i masih kecil. Lah masuknya pakai kata belice. Ibunda Asy-Syafi'i yang tinggal di Palestina sebenarnya kan orang Hijaz ya. Tapi karena perang lalu pindah. Orang tuanya meninggal, hidup sebatang kara dengan ibunda yang melarat dalam tanda kutip ya, hanya miskin lah. Umur 7 tahun, sudah pintar kayak gitu. Disuruh ngaji ke Imam Malik. Enggak mungkin Imam Malik nerima anak bayek kayak gini, anak ingusan ya. Tapi kemudian surat ibunda Imam Syafi'i ini kepada gubernur Madinah, kan kenal baik lah, minta supaya Syafi'i diterima sebagai muridnya. Diterimalah. Tapi yang Syafi'i wong kere ya, nggak bisa nyatet buku, nggak punya pulpen ya. Lah supaya nggak kena marah sama gurunya itu pura-pura lanjut aja ya ini, nanti baru tanya jawab. Itu bagaimana nanti kan? Dia pura-pura nyatet pakai ini. Ya. Padahal nggak nyatet, mana mungkin ini untuk nyatet, gini aja. Lah Imam Malik kan merasa diremehkan juga, namanya manusia. Iki bocah kok kurang ajar ngono, gampangannya bahasa kita ini. Tapi seorang guru yang arif kan, walaupun marah nggak dimarahkan kan. Marahnya seorang guru itu menghasilkan perspektif ilmu, kearifan. Maka Bapak Ibu kalau marah itu di-manage secara baik. Marah itu boleh nggak? Boleh, tapi di-manage itu. Tersinggung itu apik itu, tapi di-manage. Oke, bocah. Syafi'i, coba sampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Hafal dan disarah melebihi Imam Malik gitu loh. Ya loh. Hafal dan sarahnya melebihi sarah Imam Malik di luar dugaan. Iki bocah gendeng gitu. Gampangannya gitu ya. Tapi namanya guru kan nggak mungkin mau mengatakan Syafi'i itu lebih pintar dari saya, nggak mungkin, itu nggak boleh. Anak kecil lagi. Lalu carilah forma yang tepat agar supaya arif ya. Imam Asy-Syafi'i ini, Abu Abdullah ini, Muhammad bin Idris ini boleh beristihad secara mutlak dan hasil istihadnya boleh diikuti oleh siapapun. Nah ini baru
Itu kan pernyataan lain dari sakjane luwih pinter timbang aku lho bocah iki. Ngono kan enggak enak ngomong ngono. Mune ngono. Ya, ya akhirnya ya tetap aja dia ngaji, tapi kadang ngaji kadang enggak diperbolehkan. Nah, pas ngaji Ramadan, di bulan Ramadan tetap ngaji. Imam Syafi'i makan kurma. Padahal fatwa-fatwanya, istihadnya sudah diikuti para pengikut Imam Malik dan yang lain. Diprotes sama Mas Syafi'i. Syekh, sampean itu gimana itu? Kami itu mengikuti fatwamu, hasil istihadmu itu terhadap Quran, terhadap hadis kami ikuti. Kok ente nggak poso ninggal syariah? Jawabnya enteng aja loh, saya ini baru 14 tahun gitu. Belum 15 tahun, berarti orang mukallaf bagi laki-laki inda Syafi'i 15 tahun itu. Luar biasa ya. Nah, semacam itulah. Saya ingin bicara maksiatul qalbi tadi. Ketika hijrah di Mesir, ya, kan pertama di Hijaz kan, umur berapa sampai berapa di Hijaz, Madinah Hijaz, Makkah maksudnya. Hijaz itu kan dulu, Makkah itu kan dulu sebelum bernama Saudi kan Hijaz. Hijaz termasuk Madinah juga. Nah, tinggal di situ lalu pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir orang heran semua, ulama-ulama itu. Pada nyeluk, ente hebat ya masih kecil. Jawabannya apa bahasa kita? Aku biasa saja sama dengan sampean. Nah, semacam itulah menjadikan dia itu gundah gulana, sedih dan lain sebagainya. Gampangannya ya apa ya? Saya ini sudah hafal Quran, sudah di imam guru saya mengatakan begitu, tapi hati saya sendiri kok sedih. Nah. Lalu dia datang kepada gurunya Syekh Waqi. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin atau li'asiyin. Ini Waqi itu kan orang, Waqi sebenarnya orang goblok, nggak pinter. Ini ya wong arif ngono lho jane. Ya ma'rifah, gampangane ngono. Apa ya? Lek walime ya enggak. Wong biasa, karena pekerjaannya itu penjual apa? Penjual kemenyan itu loh, juga bau badannya juga biasa, nggak ada yang menghormati. Ya sampai sekarang kuburannya pun biasa aja, beda dengan Syafi'i. Tapi dia itu orang arif, selalu bisa memberikan jawaban yang di luar dugaan. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengakui Syekh Waqi sebagai gurunya. Gitu. Piye Pak aku hatiku kok sedih. Nah, kan maksiatul qalbi ngono. Napa niku gampangannya? Kalau orang pada menyanjung kamu seneng apa enggak? Seneng. Omong seneng. Wa amma bi nikmati rabbika fahatis, kayak Rinanda tadi, kamu cantik, terima kasih itu loh. Dibilang kamu cantik loh. Enggak. Lah iku maksiatul qalbi. Kalau dibilang kamu enggak pantas jelek nesulan apa? Nah gitu ya. Apa yang kamu rasakan senang, ungkapkan dengan ekspresi yang menggembirakan. Itulah yang disebut dengan, lah maka saya kadang aku hafal Quran Ustaz. Maksudnya aku ben aja maksiatul qalbi, terus tak toto hatiku, terus lek sampean pegel ya alhamdulillah, sampean seneng ndongakne kan berarti. Nah ngono lho maksudnya ngono. Makanya aku kadang rodok sombong. Ning syukur aslinya gitu loh. Saya katakan tadi bahwa sombong dan syukur itu ekspresinya sama. Nah, jadi semuanya itu salat hakikat menyata pada diri faedah, sudah benar-benar merasa apapun bagaimanapun yang kita jumpai itu ada. Yang kita mensikapi baik dicatat oleh Allah. Kita marah sebagai pemarah ya. Kita senang, kita rela, Allah rela. Kita nggak rela, Allah nggak rela, kan gitu. Nah, itu semoga mengantarkan kita pada keyakinan, namanya iqon. Maka salat itu dibagi menjadi parameter itu. Syariah kudu benar, cara-caranya kudu benar, waktunya, bilang rakaatnya dan lain sebagainya. Thariqah ketemu maknanya, hakikat menyata pada diri. Ma'rifah menimbulkan kesadaran, mengantarkan keyakinan. Maka syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah dan iqon. Saya kira begitu ya pengantar. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Yoga. Ini sudah sholat asar belum? Yang belum sholat dulu, saya sudah. Ini saya tutup dulu. Apa ini gimana? Sudah waktunya masih berapa maghrib? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 16.55. Jam 4 ya? Jam 5 kurang 5 menit. Oh, sholat dulu ya? Sholat dulu, biar nanti dilanjut selanjutnya. Nah, siap tutup dulu. Saya tutup dulu katanya. Ya.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Imam atas ilmunya pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menukil sedikit untuk sebagai kesimpulan akhir yang bisa saya dapat. Jadi sholat secara hakikat adalah bagaimana menemukan makna pada diri. Jika orang sudah benar sholat secara hakikat, jangankan untuk berbuat jelek, berpikir jelek saja tidak mungkin. Bagaimana caranya? Maka sholat secara syariatnya harus benar, kemudian sholat secara torikotnya tepat, maka hakikatnya sholat akan didapat, yakni kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, simpulannya lebih hebat daripada